Ada dua penyakit di sini yang menyimpang. Ketiga disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Madhab takwil min syarri madhab ahlul bidah. Dia termasuk dari madhab ahlul bidah yang paling buruk. Kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Dan kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, setiap ayat-ayat mutasyabihat itu pasti ada sahabat, ulama salaf yang melakukan takwil. Kaum Salafi Wahabi tidak mau pada takwil. Menurut mereka, semua ayat Al-Quran baik yang mutasyabihat atau yang bukan harus diartikan secara zahir. Hal ini menyebabkan akidah mereka melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka menganggap Allah memiliki anggota tubuh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Dzulqarnain M. Sanusi Al-Wahabi. Menurutnya, takwil adalah penyakit yang harus dijauhi. Dia juga menegaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama salaf tidak mentakwil. Tentu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Ustadz Dzulqarnain M. Sanusi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah versinya, yakni Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kroni-kroninya. Sebab para sahabat, ulama salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya melakukan takwil, sebut saja sahabat Ibnu Abbas, Sayyidah Ummu Salamah, Imam Mujahid, Imam Abul Aliyah, Imam Malik dan seterusnya. Ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat itu bersih dari dua penyakit. Ini saya sebutkan, ini ada dua penyakit di sini yang menyimpang. Ketiga disebutkan sifat-sifat. Penyakit yang pertama penyakit takwil namanya. Dia takwil sifat itu. Misalnya dikatakan wajah Allah, nah itu katanya bukan wajah benaran, tapi yang dimaksud adalah ridha Allah. Yang dimaksud adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang aneh-aneh juga belakangan ini. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Ustadz Firanda, pentolan dai Wahabi Indonesia, berpendapat sama dengan Ustadz Dzulqarnain M. Sanusi. Menurut Ustadz Firanda, madhab takwil adalah madhab yang paling bid'ah. Umat Islam harus menjauhi takwil karena takwil sangat berbahaya dan dapat menyebabkan pada pemahaman yang salah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan madhab takwil min syarri madhab ahlul bidah. Dia termasuk dari madhab ahlul bidah yang paling buruk karena ditinjau dari konsekuensi dari madhab ini. Akan tetapi, kembaran Ustadz Firanda meluruskan tidak semua takwil itu bid'ah. Ada sebagian takwil yang tidak bid'ah. Menurut kembaran Ustadz Firanda ini, takwil diperbolehkan ketika ada dalil. Oleh karenanya, kembaran Ustadz Firanda ini tidak menolak takwil. Beda dengan Ustadz Firanda sebelumnya yang dengan tegas mengatakan takwil adalah paling buruknya bid'ah, mengutip pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Kita tidak mengingkari takwil. Takwil itu boleh kalau ada dalilnya. Paham? Tadi sudah disebutkan, Ibn Abdul Hasan Asy'ari mengatakan tidak boleh membawa hakikat kepada majaz illa bi hujjah, kecuali ada apa? Dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Kiai Haji Idrus Ramli menegaskan ayat-ayat yang ditakwil oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya ada dalilnya. Pengikut Imam Asy'ari melakukan takwil karena memang ada dalil dari para sahabat, ulama salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut pendekar Aswaja itu, bukti bahwa para sahabat dan para ulama salaf mentakwil bisa dilihat dari kitab-kitab tafsir, hadis dan kitab Asma wa Sifat karya Imam Baihaqi. Dan kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, setiap ayat-ayat mutasyabihat itu pasti ada sahabat, ulama salaf yang melakukan takwil. Semuanya ada yang melakukan takwil.
Takwil itu di kalangan sahabat diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ummu Salamah istri baginda Rasulullah SAW, lalu dari murid-murid beliau. Itu masalah takwil. Jadi memang ada takwil lah, jangan dikira gak ada takwil. Yang mengatakan Imam Asy'ari bertaubat dari takwil, ya berarti gak pernah baca kitabnya Imam Asy'ari dan gak pernah baca kitab-kitab tafsir. Kalau kita ini baca kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Al-Bahrul Muhit, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang lain, itu banyak semua ayat-ayat mutasyabihat itu ada takwilnya semua. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ulama ahli hadis, menulis kitab berjudul Al-Asma' was Sifat. Al-Asma' was Sifat ini isinya membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Lalu di sana dikutip, diriwayatkan tentang takwil para ulama salaf sejak generasi sahabat sampai generasi beliau. Itu Imam Al-Baihaqi. Lalu imam-imam berikutnya juga menulis kitab-kitab yang sama. Coba dilihat di dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Kiai Idrus Romli menjelaskan di antara ayat Al-Quran yang ditakwil oleh para ulama salaf adalah kata istawa. Menurut Imam Ibnu Jarir, kata istawa ditakwil dengan makna luhurnya kekuasaan dan kerajaan Allah. Bahkan istiwa di mana orang-orang salafi tidak mau takwil, menolak takwil Asy'ariyah, itu sudah ditakwil oleh sebagian salaf. Misalnya siapa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari melakukan takwil terhadap istiwa dengan arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya istawa itu artinya ala, luhur. Maksudnya luhur, kata beliau, ulu wa mulkin wa sultan. Allah itu luhur karena Allah yang memiliki dan yang menguasai arasy. Itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan takwil istiwa dari ulama salaf generasi tabi'in, yaitu Imam Abul Aliyah. Kata Abul Aliyah, istawa itu artinya irtafa'ah, maha luhur. Luhur artinya apa? Kata para ulama, yang dimaksud luhur di sini istiwa'ur rububiyah ala rutbatil ubudiyah. Allah itu maha luhur karena Allah itu adalah Tuhan, lebih tinggi derajatnya daripada makhluk sebagai hamba. Nah, ini artinya apa? Takwil itu sebenarnya adalah manhaj salafus saleh. Bukan hanya dilakukan oleh golongan Asy'ariyah, dan itu banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Kembaran Ustadz Firanda berpendapat sama dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli. Menurutnya, takwil memang boleh kalau ada dalilnya. Pendapat kembaran Ustadz Firanda ini menurut Mimin adalah sebagai pendukung terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli, bahwa takwil yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya ada dalilnya, yaitu dalil yang disampaikan oleh para sahabat, ulama salaf dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita semua harus ikut pemahaman ulama salaf. Jadi saya katakan takwil itu boleh kalau ada apa? Dalilnya. Sebagai penutup, Kiai Haji Idrus Romli kembali mengatakan, yang anti takwil itu bukan Aswaja, tetapi Wahabi. Yang anti takwil ini orang Wahabi. Tapi mereka ini anti takwil kalau gak cocok dengan pikiran mereka. Kalau cocok mereka takwil juga. Wahabi tidak mau pada takwil, akan tetapi jika takwil itu cocok dengan pikiran mereka, maka kaum Wahabi juga mentakwil. Hal ini menunjukkan kaum Wahabi ini tidak konsisten, bahkan culas. Ini mereka ini sebenarnya culas. Mereka ini ya sebenarnya ya tidak konsisten lah, tidak mengikuti kaedah yang baku, kaedahnya gak jelas. Kalau gak cocok gak takwil, tapi kalau cocok diam-diam melakukan takwil. Ini mereka.